kepalanya itu. Pesannya mana? Pesannya. Ayo polisi enak hari ulah dicabakan. Dari mau dicagat naon? Peso nih ali peso. Berarti mana yang tadi ngahanjanya? Oh. Ampun. Halo Sobat NTV Channel, balik lagi di NTV Channel di segmen Bapak Bahas Apa Aja. Oke guys, kita udah lama banget nih baru muncul lagi di segmen Bapak ini, segmen yang episode kedua ya. Kedua. Kemarin udah ada itu CCH. Jangan lupa tonton tuh CCH. Sekarang lebih seru lagi dan lagi viral banget nih guys. Apa tuh? Tapi jangan lupa nih, sebelum tonton, di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Klik lonceng. Nah, terutama itu. Komen. Udah ya? Udah. Nanti kan ada notifikasi tuh kalau udah ada lonceng kan. Iya. Oke, kita mau ngebahas apa nih malam ini guys? Sekarang ini kita akan ngebahas ODGJ dijadikan Lego oleh ODGJ juga. Yang lagi viral tuh Lagi ya. viral banget nih sekarang, mau dimanapun berada tuh viral, di TikTok, FYP, terus ya nggak sih? Dan juga di sosial media semua lah pokoknya. Kok bisa kayak gitu ya? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Tapi coba kita kupas nih. Kita kulik nih. Kita kulik dari pembahasan ODGJ bisa ngejadiin Lego nih. Iya, biar lebih nyantai ya kita ya. Biar lebih ini ya, santuy. Mantep. Iya juga. Untuk ini nih agak namanya ODGJ memang gak punya kasarnya tuh pikiran ya. Oh iya. Jadi jadiin Lego nih. Gangguan jiwa. Dan di sini juga, wah informasinya nih dari riset yang kita temukan ya, pelaku Lego itu ada di daerah Garut. Sempat mencicipi potongan Legonya itu tuh, Lego si korban itu. Berarti dijadiin Lego atau gimana ya? Dijadiin Lego terus kayak dicicipin gitu nggak sih? Iya. Ini kejadian baru. Ini kejadiannya itu di 30 Juni 2024. Habis Idul Adha. Idul Adha itu di Juni kan? Juni bukan sih, di Juni. Dan ini dia di bulan Juli juga, sama cuman di akhir bulan. Iya. Kejadiannya itu. Nah, gitu kan? pas banget ya sama Idul Adha. Pas banget. Potong foto. Juga kan Idul Adha juga. Kalau kita kan potong apa namanya, sapi. Kurban sapi. Kalau ini kambing. ODGJ membuat Lego ODGJ juga nih. Jadi sama-sama ODGJ. Pelaku dan juga si korbannya. Nah, kalau ini sih informasi risetnya Bandung dari Kompas nih katanya. Pelaku pembunuhan dan mutilasi Lego ya. Lego. Seorang pria di Kampung Bantarlimus nih, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Masih deket kita kemarin. Masih kemarin yang sekte. Sekte juga ada tuh di Jawa Barat ya. Ini yang gue tangkap sih karena berdekatan nih jarak waktunya tuh, jarak hari itu berdekatan sama Idul Adha. Jadi kayak ODGJ ini kan dua-duanya ODGJ. Nah, itu tuh kayak apa ya, kayak main, kalau kata anak kecil main potong-potongan sapi gitu tuh nggak? Ya, mungkin karena kan bawah sadarnya itu beda. Ya nggak sih, kalau orang ODGJ. Jadi dia berhayal. Nah, berhayalnya seperti itu. Dan ini kan sama-sama ODGJ. Cuman ini masih mengaku ya, masih mengaku ODGJ, belum dipastikan itu ODGJ bener atau bukan. Iya, dipastikan seperti itu ya. Ini tuh di daerahnya Jawa Barat, masih daerah kita Garut, deket banget ya di Garut ya. Dekat sih. Dan lebih parahnya lagi itu si pelaku sempat mencicipi,
Daging, gila Daging juga korbannya. sih, daging korbannya nih. Polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku karena diduga mengidap gangguan jiwa. Benar, berarti masih belum pasti. Belum dia pasti dia tuh ODGJ atau bukan, Ya. atau dia mengaku-ngaku ODGJ doang. atau normal ya, seperti itu. Kayak yang kemarin potong-potong istrinya juga itu Garut juga bukan sih? Kayaknya daerah Garut deh, dan itu langsung di TKP ya, depan rumah dia, itu dijadiin legonya. Lupa sih ya, kayak Garut juga. Kalau nggak salah, teman-teman kalau misalnya ada yang tahu boleh komen ya, itu daerah mana. Karena itu bisa ke PRT ya, dijual atau ditawarin gitu loh. Kayak dijual gitu. Kayak dijual gitu. Zaman sekarang bener-bener yang kalau udah gelap mata ya, parah juga sih. Mungkin yang ini tuh kayak ayo main potong-potongan sapi, teman kurban-kurbanan. Korban-korbanan nih, jadi Potong, nggak mau yang dipotong. Bawalah pisau beneran. ya udah terjadilah seperti itu. Padahal beneran tajam. Tajam itu. Dan ini tuh yang dilihat fotonya sih rapi banget ya Iya, potongannya. bisa serapi itu ya. Seenggaknya dia kan orang kejiwaan. Tapi bisa sebersih itu, Iya, serapi terus itu. kayak ada gimana ya, kayak pisaunya tuh tajam. Terus pisaunya tuh dapat dari mana? Nah, atau mungkin Kan kita masih bertanya-tanya tuh pisau dapat dari mana? ya, karena kan informasi dari polisi juga masih pemeriksaan. Masih pemeriksaan. Dia itu memang orang normal atau mengaku-ngaku dia ada gangguan jiwa. Masih diselidiki lah Masih ya. diselidiki, betul. Oke, lanjut nih. Lanjut nih, Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Garut, Inspektur 1 Adi Susilo menyatakan pemeriksaan kejiwaan tersangka bernama Erus, umurnya baru 23 tahun. Itu dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung. Dekat sih Garut, Bandung dekat. Ya, cuman paling beberapa jam lah mungkin ya. Kayak sejam. Sejaman ya, Kayak Bogor sama dekat. Jakarta lah. Karena kan lebih dekat Garut. Oh, Bandung dulu, baru Garut dulu ya. Kalau dari Jakarta sih Garut dulu. Garut dulu kalau di Jakarta. Garut, Bandung, baru Tasikmalaya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kalau dari Jakarta langsung ya. Kalau dari Tasikmalaya sih Bandung, baru Garut. Oh, berarti mundur dia. Iya. Oke. Ini di Kota Bandung ya. Sejak Selasa kemarin, proses yang diperkirakan berlangsung sepekan itu dilakukan untuk memastikan kondisi pelaku yang disebut atau mengidap gangguan kejiwaan. Ini masih belum selesai sih. Kayaknya prosesnya nggak satu hari itu aja sih kalau menurut gue ya. Iya sih, karena dia juga sih gue pernah lihat ya videonya tuh. Kayak pas sudah di banyak warga gitu ngumpul, senyum-senyum si Pelakunya itu. Senyum-senyum kayak nggak punya salah gitu. Jadi ya udah, emang gua nggak ada salah dan nggak melakukan hal apapun itu, gitu kan? Dan ini kan ada videonya yang pas dia di apa ya, kayak Dilegoin lah, dijadiin Lego. bukan apa ya, diikat Oh, seperti layaknya seorang kurban, kayak hewan kurban. Iya, kayak dibawa-bawa gitu. Ditarik-tarik juga nggak sih dia? Kayaknya nggak tahu dia yang pegang talinya si korbannya apa ditarik sama paku apa diikat lehernya, itu kurang tahu. Pokoknya pernah Kronologinya lewat belum itu seliweran ya? di Twitter juga. Di Twitter juga ada kayak gitu ya. Oke guys, Adi pun memastikan pelaku tidak memakan tubuh korban. Seperti disebut dalam informasi yang beredar, dia menuturkan petugas tidak menemukan potongan tubuh korban yang hilang. Berarti masih utuh dong. Berarti yang tadi dibilang dicicipi mungkin masih diselidiki Masih nih. diselidiki. Masih kayak bener Menduga-duga kayak gimana ya, kayak misalnya warga nih ini kayaknya udah dicicipi terus bilang ke polisi, jadi kayak masih ada apanya ya, kayak Pemeriksaan lebih lanjut sih, ya nggak sih? masih kayak ada butuh bukti yang Bukti kuat. yang kuat kenapa sih penyebabnya itu, dan apakah benar ada bagian tubuh yang hilang. Iya, kan misalnya itu. kayak dia apa ya, kayak ngecek nih si pihak berwajib Iya. ngecek kayak kata warga ini dicicipi, misalkan, terus kata apa ya, kayak pas diselidikinnya itu nggak ada potongan yang hilang. Nggak ada potongan yang hilang, jadi memastikan. Sama kan berarti kalau kayak gini diotopsi juga kan? Pasti. Pasti diotopsi, ketahuan penyebabnya kenapa. Ngeri juga ya guys.
Oke, dari informasi itu dia menuturkan petugas tidak menemukan. Berarti ya hitunglah masih kayak utuh ya. Masih dalam proses lah. Masih dalam, ini masih simpang siur sih beritanya. Belum begitu jelas. Nah, dari video yang diterima petugas, pelaku hanya terlihat mencicipi bagian tubuh korban yang terpotong. Berarti sisa atau yang seperti partikel kecil Nah, kali jadi gitu. kayak masih apa ya, kayak seliweran ya, informasinya kayak Belum pasti nih gitu. dicicipi, terus kayak di periksanya tuh apa, nggak ada bagian tubuh yang hilang. Tapi di informasi ini Di tadi, video langsung itu itu petugas mencicipi, tapi yang terpotong doang, bukannya yang potong besar mungkin ya, tapi kayak perintilan kecil nggak sih? kayak daging dalamnya gitu. Daging dalam ataupun yang sisa-sisa lah. Nggak mungkin kan dia makan langsung kayak gini, bisa jadi kayak cobain deh kayak gitu kan, Kayak pengen tahu aja gitu. pengen tahu apa sih rasanya, ataupun dia membayangkan itu bukan manusia. Iya. Halusinasinya kan lebih Kan besar. dia mengaku ODGJ. Hanya dia di saat diinterogasi mungkin ya, dia ketawa-ketawa kan. Kalau orang normal nggak mungkin kayak gitu, ketakutan pasti diam aja. Tahu itu hanya alibinya aja. Kan kita kurang tahu ya. Betul, karena belum ada informasi lebih lanjut. Oke, kami sudah memastikan tidak ada bagian tubuh yang dimakan. Bisa dikatakan pelaku hanya mencoba mencicipi. Sekarang gini, Mencoba atau sudah mencicipi. Seliweran banget ya kayak. Informasi masih simpang siur nih guys, masih belum bisa dipastikan. Karena kan di sini ada yang bilang mencicipi, ada yang bilang mencoba, belum pasti. Tapi yang tadi diinformasikan dari video, petugasnya langsung itu lihat mencicipi. Mencicipi ini sedikit mencoba mencicipi Ya, kayak mungkin baru seperti mau ini ya. mangap atau udah masuk gitu kan, masih simpang siur. Oke, dan selanjutnya itu berdasarkan keterangan warga sekitar atau di lokasi juga perlu kami pastikan, katanya tuh berdasarkan keterangan warga sekitar tuh pelaku adalah ODGJ, orang gangguan jiwa. mengakunya ODGJ. ODGJ mengakunya. Emang orang gila bisa ngaku ya? Ya, kan lagi diprosesin lebih lanjut ya. Lagi Kan diproses. soalnya banyak banget nih kasus-kasus sebelumnya juga kan ngakunya ODGJ. ODGJ, tapi ternyata bukan ODGJ. Ya kan, kayak yang kasus istrinya dipotong-potong itu dia karena ada apa problem ekonomi mungkin bisa jadi, ataupun dengan istri cekcok, kita nggak tahu kan. Ya, mungkin bisa jadi next konten selanjutnya. Bisa nanti kita bahas. Itu juga kayaknya masih rame sih. Masih anget-anget Masih ya. hangat-hangat nih itu. Cuma kita bahas yang benar-benar lagi viral banget, ya kan? Sekarang. Lanjut ya. Harus ditangkap sesuai membunuh dan memotong melego seorang pria tanpa identitas di Cibalong pada Minggu. Nah, berarti si Eros ini namanya Eros apa Erus nih? Eros ya? Eros. Eros. Jangan dong, kalau Eros itu beda lagi ya. Eros. Dia mengakui membunuh dan juga melego. Tapi si korbannya ini tuh tanpa identitas. Ya kan ODGJ kayak orang telantar gitu loh. Jadi kayak nggak ada identitas KTP atau Iya. apapun itu kan. Jadi kayak ya udah ODGJ telantar aja. Jadi terus ya random aja, mungkin dia ketemu ngobrol bareng. Halusinasinya nyambung. Iya. Dan seperti itu. Dan di sini sih diinformasikan ya, keduanya korban ataupun pelaku itu memang keduanya ODGJ, katanya seperti itu. Dan di sini tuh pelaku jadi diikat bener sama pelaku tuh begini ya, seperti Kayak hewan kurban. Hewan kurban tuh gimana sih, kayak ya ditarik. Jadi seolah-olah oh ya udah, halusinasi mereka main tuh berdua. Mungkin sebelum kejadian itu dia melihat kurban, apapun, apa mungkin dia pengen kurban, dan penglihatan dia tuh si korban ini ya si binatang itu. Atau halusinasi dia ingin bermain, tapi pisaunya beneran. Pisaunya beneran, Sejadi. Iyalah, namanya orang gitu halusinasi itu mau pisau beneran atau enggak
halusinasi dia, gue main gitu. Iya. Pikiran dia yang main kayak gitu kan. Ya hanya main-main aja. Main-main aja, Cuman tapi alhasil kan foto. ke Legonya tuh bener-bener Lego sepertinya ya. Oke, lanjut ya. Momen itu terekam kamera dan rekaman video kejadian itu kemudian viral di media sosial. Dalam video berdurasi 13 detik. Kayaknya lebih deh. Soalnya Lebih ya? aku pernah dapat video itu. Itu ada video aslinya. Ada ntar nih di. Nanti kita tampilin guys. cuma di blur mungkin ya. Ya, kan itu ngeri banget. Ngeri banget, bener-bener Lego banget. Bahasa lagi dok. Ya kan? Tampak pelaku mengikut dan menarik korban yang hanya menggunakan kain dan tanpa perlawanan. Ya iya betul, udah main. Main kayak yaudah nih. Lalu jadi kambingnya, gua jadi Ustadznya. ustadznya mungkin. Ya udah mungkin dia ditarik, ya udah gue ikut aja. Ya, ini permainan buat mereka seperti itu. Oh keluar lah tuh jelinya. Nah udah langsung seperti wah. Tapi memang orang-orang kayak gitu sangat disayangkan kalau masih berkeliaran di mana-mana sih. Iya kan makanya itu minta tolong banget sih kayak buat pemerintah nih. Kayak udah GJ gitu sih seharusnya diambil, dirawat, diobatin. Karena banyak ya di mana-mana. Entah antara ODGJ melukai siapapun yang bukan ODGJ juga kan bisa. Kan udah banyak banget kasusnya. Kasusnya udah di mana-mana sih. Dan alhasil ODGJ itu dia kena hukuman karena dia nggak punya pemikiran. Nggak punya pemikiran yang normal lah. Betul. Gitu. Jadi ya harus dibawa lah di rehabilitasi. Rehabilitasi banyak itu di mana-mana sih. Kalau ODGJ itu kan ada yang memang ODGJ itu pernah mungkin diangkut tapi dia kabur. Iya bisa. Seperti itu bisa. Ataupun memang dia belum terjaring. Belum tertangkap lah. Untuk tertangkap. Apalagi kan di mana-mana ODGJ itu sangat bahaya, apalagi seperti ini. Siapa yang mau tanggung jawab gitu kan? Iya, apalagi sama-sama ODGJ kan katanya. Nah, sama-sama ODGJ. Jadi kayak siapa yang mau disalahin? Iya, karena ya sebenarnya buang-buang waktu untuk gue klarifikasi ke ODGJ juga sama aja. Dia mau ngasih keterangan apa gitu. Misalnya nih, ada orang normal yang dicelakai oleh ODGJ, mau nuntut juga. ODGJ pemikirannya nggak seperti kita. Iya, namanya orang gak waras kan. Oh ternyata durasinya panjang bener. Panjang. Nah, di video yang lain tampak pelaku duduk di dekat beberapa potongan tubuh. Wah iya, ini berdurasinya 32 detik. Hampir setengah jam ya, 30. Kayaknya semenit deh. Semenit ada ya? Ada 2 video pokoknya. Oh ada 2, berarti yang tadi tuh berdurasi 13. 2 video, yang pertama itu video yang kayak baru sikonnya doang. Enggak, sikonnya doang. Ada 3 video, sama yang pertama ditarik, terus yang kedua sikon kondisi ya. Kondisi TKP setelah dia diginiin, masih kayak ramai warga. Terus yang ketiga itu video yang dekat sama si korban itu. Iya. Oh iya juga ya. Wah 30 detik sih lumayan sih. Soalnya gue gabung sama grup bapak-bapak jadi tahu. Ya, kan grup bapak-bapak tuh banyak tuh mencari informasinya tuh. Update sih bapak-bapak kamu juga. Yang kayak kemarin kiamat kan, ayo pindah gitu. Rame kan itu. Kan. Tapi diundur kiamatnya. Iya diundur karena Agustus ya, kayak gue tunggu. Sebenarnya gak apa-apa, balik ke dia lagi. Gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu kan. 32 detik lumayan ya. Nah, perekam, jadi ada yang rekam nih. Si perekam 32 detik ini sempat menanyakan pisau yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Nanya nih pisaunya, mungkin nanya itu pisau dari mana? Enggak, itu gue udah nonton. Pisau mana, lihat pisaunya. Oh, lihat pisaunya, bukan nanya pisau itu dari mana. Iya, mana lihat pisaunya. Kayak pisaunya tajam apa enggak, masih bagus apa enggak, dan ternyata masih bagus. Jadi kayak dia tuh seakan-akan punya atau beli lah. Cuman kan kalau ODGJ beli itu duit enggak sebanyak itu. Apalagi itu pisau yang mengkilat, tajam, bisa memotong serapi itu. Dan baru ya, sepertinya kayak baru. Udah direncanain sih. Iya, kayak mungkin ada dendam lah, kayak keluarga si pelaku ini pernah
sama dia, kayak dilukain atau gimana. Jadi balas dendamnya kayak gitu. Jadi balas dendam dengan cara itu. Cuman kan namanya halusinasi, gak mungkin juga dia menggunakan benda tajam yang asli ya. Pokoknya intinya ada dua opsi. Dua opsi, entah dia berpura-pura ODGJ Atau benar-benar ODGJ. atau bener-bener dia ODGJ. Belum tuntas. Ada dua opsi. Dua opsi yang masih menurut diselidiki. kalian, dua opsi ini menurut kalian bener yang mana? Dia pura-pura Kalau atau lu tidak? bener dua opsi ini, milih yang mana? Menurut lu aja. Kalau gue sih dua-duanya ODGJ lah. Dua-duanya ODGJ. Kalau gue satu. Yang pertama, yang dia pura-pura. Normal. Iya. Karena ODGJ itu, dia kalau motong-motong nggak salah. Tapi bisa serapi, bisa serapi bener itu. logikanya ya. Sampai dibagi-bagiin, sampai dia ada tas buat naruh Sisa dagingnya itu. Dagingnya itu. Potongannya ya. Kalau bukan ODGJ. Kalau ODGJ pasti kayak Asal. iya, Atau dicincang yang atau- istrinya. Dia dibagiin gitu. Tapi dia rapi nggak sih yang si istrinya Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak, kayak cuma Asal. dicincang asal aja. asal potong Iya, kan? iya. Gila juga. Wah, nih kita lanjut ya guys. Oke. Pelaku yang saat itu mengenakan baju berwarna biru lalu mengambil pisau berwarna coklat, ya, dan menunjukkan sambil tersenyum. Itu tuh kalau nggak salah ya, pisaunya itu kayak pisau panjang gitu loh, kayak pisau daging, bener-bener pisau Pisau daging daging. yang gede nggak sih? Atau cuma panjang doang? Segini lah, segini. Tajam banget Segini berarti nih. ya. Ya jangan udah diasah dulu Dan itu mengkilap. Kalau bener ODGJ, Gak mungkin. bertanyaan ya, kalau emang bener ODGJ itu bisa dapat dari mana? Atau dia boleh ngambil atau gimana? Di tukang daging. Kalau bener itu ODGJ ya. Terus yang kalau kita mau kupas tuntas ya, kalau ODGJ kenapa bisa serapi itu potongnya? Terus kenapa bisa apa ya? Banyak juga sih ya kalau mau dikulik ya. Banyak sih kalau mau kita kulik Kalau ke emang- dalam-dalam. Terus kalau emang bukan ODGJ, kenapa dia senyum-senyum? Iya, Atau dia merasa berpura-pura puas sih. atau seperti apa kan kita nggak tahu. Betul. Masih bingung lah ya. Masih belum terbongkar nih. Apa sih motifnya gitu kan? Dia sempet nih menunjukin nih pisaunya berwarna coklat sambil senyum dia nih, gitu kan. Sebagian tubuh korban, wah, dia bukan mencicipi doang nih ternyata guys. Di sini ada beberapa foton yang tersebar yang menunjukkan pelaku menggigit sebagian tubuh korban yang telah terpotong. Ya, Berarti banyak bukti. mungkin ya, kayak dia penasaran gitu loh, kayak daging manusia itu rasanya itu seperti apa. Tadi kan di awal tuh sempat mencicipi dan hampir mencicipi Terus seperti itu. tidak ada bagian potongan Ya. yang hilang. Tidak ada. Ini kan Cuman masih ini belum terjawab. digigit. Ini digigit kan? Apa ada Banyak bekas masakan. nyeplak gigitan? Jadi kayak dia mencoba. Ya, Mungkin mencoba. jadi kayak dikasih informasinya dia mencoba menggigit atau mencoba mencicipi. Jadi kayak ada bekas bukti gigitan gitu loh, kayak kita nih digigit ya. Kan ada tuh bekas gigitan bekas kayak gigitan. jari, bukan jari, kayak gigi. Gigi lo ya. Lepas kalau gigit aja tuh gigi. Di apa di tangan kan? Puyeng nih. Oke nih. Awalnya warga hanya membiarkan aksi pelaku yang membawa korban karena keduanya ODGJ. Di sana dia Sangat deh, paling ngapain? kali berdua-dua tuh orang gila Nggak gitu taunya kan. Nggak taunya di Lego-Lego gitu kan. Laporan dari warga masuk pada Minggu pukul 12.30, setengah 1 lah ya. Itu udah juhur lewat. itu tuh di tengah jalan kalau nggak salah. Maksudnya di Lego, Sorry, bukan tengah jalan, pinggir jalan. pinggir jalan di Lego ini atau memang di Gue nggak tahu ya, cuma di videonya itu pinggir jalan. Udah terpotong-potongnya itu di pinggir jalan. Pelik banget ya. Iya. Abis. Oke, jadi bisa dikatakan aksi pelegoan ini terjadi beberapa saat sebelumnya. Pada malam harinya sempat ditangkap nih pelaku. Langsung di TKP tuh. Langsung di TKP guys. Wih, informasinya banyak juga ya. Dan di sini juga Kepala Kelompok Staf Medis Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa
Nah, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, berarti di Bandung ya. Di Bandung. Pernita Pandia mengatakan indikasi gangguan yang dialami pelaku Lego itu terlihat dari ekspresi yang datar hingga komunikasi yang tidak nyambung. Ya, jadi kayak Jawab pertanyaan. Berarti memang gila kali dia. ODGJ. Cuman bisa aja kan dia berpura-pura aja seperti itu. Karena nggak terindikasi sih kalau iya nggak sih namanya orang berpura-pura atau tidak tuh sekarang tuh susah untuk dibedakan guys. Susah banget. Sekarang aja kalau emang dia ODGJ dia bajunya nggak serapi itu. Ini bajunya rapi kayak selayaknya bak orang normal. Ya kalau ODGJ kan pasti bau. Nah kan Bersih. camping. Ini bersih loh. Ini bersih banget. Ini bersih loh. Jadi kayak kita masih mempertanyakan dia bener atau ODGJ? berpura-pura. Nah, Ini bersih. Keadaan si pelakunya itu bersih. Kalau ODGJ itu kan kayak pasti ada kerak lah. bisa ada kerak lah, Degradasi kelihatan atau luka apa. mandi lah gitu kan berantakan. Kayak selayaknya korban. Nah kalau korban menurut gue memang iya sih. Iya, kalau korban tuh iya. Cuman kalau Iya. pelaku ini dia bisa jadi berpura-pura atau beneran. Karena banyak informasi kayak banyak banget yang kita bisa bedain. Mana mana ODGJ, mana Dan bukan. yang normal ya guys, kayak gitu. Kayak kalau orang ODGJ kan kotor badan. Kotor dan benar-benar dia Karena nggak dia lihat terlantar, penampilan. nggak punya rumah, dia tidur di mana aja. Bisa aja tanah, debu. Kan kalau ini bersih, ya Bersih selayaknya banget. orang normal. Tuh, jadi kayak kita masih mempertanyakan ini beneran atau bukan. Seru sih kalau menurut gua karena ini langsung naik ya, langsung naik informasi dan juga beritanya langsung naik. Kalau lanjut ya guys, dari video yang tadi dilihat bicaranya tidak nyambung saat ditanya nih si pelaku dengan wajah yang tidak terasa bersalah. Kondisi yang disebut affect datar ini menunjukkan ciri khas gangguan psikotik ditandai dengan pikiran yang terganggu. Masih belum bisa dijawab sih kalau Belum menurut bisa gue. dijawab. Kalau pelaku tuh belum bisa dijawab. Belum bisa. Bener ODGJ atau bukan? Tuh. Karena logikanya kalau kita lihat sebagai orang normal, gak mungkin bisa serapi itu dan berpenampilan seperti itu. Iya, bersih, terawat, Memotongnya juga rapi. rapi. Mungkin dia bisa berpura-pura atau beneran kan kita nggak tahu. Ya, masih bingung ya. Gangguan itu membuat ODGJ tidak bisa membedakan fantasi, katanya tuh, dan kenyataan. Menurut Pernita, kondisi tersebut membuat pelaku meyakini kenyataan. Tindakannya tidak melawan hukum karena dia merasa tidak melakukan kejadiannya sebenarnya atau mengalami halusinasi. Pas di apa ya, kayak cross checknya gitu. Iya, mungkin Pernita ini seperti dokter gangguan jiwa mungkin seperti itu ya, atau yang memeriksa si pelaku. Iya, kayak diinterogasi gitu mungkin. Interogasi, betul. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena tidak ada yang tahu. Iya benar sih, tiba-tiba dianggap orang sebagai musuh. Wah ngeri banget ya kalau kayak gitu. Ngeri sih. Serem coy kalau ODGJ yang begini sih langsung membunuh orang. Iya, makanya kan cepet-cepet lah ditangkap ya kayak gitu. Tangkap ya, Maksudnya dirawat di rumah sakit jiwa. diayomi lah kata kita tuh, diayomi, ditertibkan. Jadi jangan sampai terulang lagi. Cukup satu aja nih korbannya gitu loh, jangan ada ODGJ lain ataupun korban-korban yang lain guys. Iya, apalagi iya ODGJ juga kan sama-sama manusia ya. Iya. Walaupun di ODGJ juga harusnya kena hukum sih. Seharusnya. Kena hukum. Jadi kayak dibedain aja selnya. Karena membahayakan banget sih. Oke, di sini juga kasus pembunuhan dan Lego di Garut juga dinilai menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap ODGJ. Mungkin ada sebuah kayak organisasi khusus ODGJ. Nah, termasuk yang berkeliaran. ODGJ yang berkeliaran ini memang banyak. Wah, ngeri juga ya. Ngeri. Makanya kayak apa ya? ODGJ itu tuh
jangan diledekin lah, kan banyak tuh anak-anak kecil diledekin. Ledek dan orang gitu kan. Jadi dia ya, tapi enggak gitu logikanya, orang ODGJ dikatain kayak gitu dia paham ya? Kalau dia tuh ngejar kayak sangkain ngajak main atau dia beneran tersinggung. bisa kayak gitu. Di sini udah ada undang-undangnya loh untuk pengawasan ODGJ. Itu udah dibuat tahun 2023 tentang kesehatan. Baru ya. Baru. Kenapa nggak dari dulu? Pasti itu sebelum-sebelumnya juga pasti udah ada. Kenapa nggak dari dulu pemerintah membikin peraturan seperti itu? Kenapa Kan baru ODGJ terjadi? juga atau OT. OT itu orang telantar. Ya, itu kan terlantar. berkeliaran, jadi kayak kalau OT itu beda, bukan dia nggak dengan gangguan jiwa kayak orang telantar. Kayak aja. terlantar nggak punya rumah, Kita gitu. mulung, gitu. Banyak tuh di Jakarta tuh pinggiran tuh, itu OT. OT. Beda lagi dengan ODGJ. Seharusnya diperhatikan. Lebih diperhatikan sih, karena banyak, hampir berapa persen ya kalau di Indonesia itu sebenarnya ya? Banyak, dimanapun, di wilayah manapun pasti ada. Pasti ada, nggak Pasti mungkin ada. nggak? Mungkin pemerintahnya aja yang kurang ngawasi. Bisa buat jadi himbauan lah ya. Karena kesian juga kalau menurut gua. Iya, jadi kayak ya kita nggak rugi sih, cuma bukan merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain, wah, apalagi seperti ini. Ya kan? Dan kita nggak tahu tuh ODGJ korbannya itu ada keluarga atau gimana kan? Ya. Gue pengen tanya sih, tahu nggak sih kayak misalnya nih, kalau orang di muti itu di kain kafannya nih gimana? Nah, Kalau itu cuma dibungkus doang atau asal bungkus aja? kalau Atau disusun dulu terus di kain kafannya kan sama aja berantakan. kalau menurut gua baca ya waktu itu, gua sih sempat baca atau sempat pernah cari-cari tahu. Waktu itu gue juga lihat podcast, karena kan ada kayak misalnya nih tabrakan ataupun kecelakaan, itu kan pasti kayak ada tangannya buntung, apanya buntung, itu harus dijahit, harus disatuin. Harus disatuin. Nah, pertanyaannya kan misalnya nih orang ketabrak kereta, kan tuh hancur, itu gimana nyatuinnya? Mungkin iya juga sih. Ya kan? Kalau asumsi kita mungkin itu bisa jadi dibentuk meskipun nggak terbentuk sempurna, disusun ya kan. Cuman kulitnya aja, dagingnya ditaruh. Disusun, mungkin dikasih kapas yang benar-benar ngebentuk. Kalau menurut gue sih gitu ya asumsi kita. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu nih bisa komen nih. Karena kan kita nggak tahu ya, bukan orang yang ahli. Tapi bagus sih, ini pertanyaan yang bagus nih. Iya kan? Iya, Karena jadi kayak pasti nih penonton juga bingung. pasti Kenapa? bingung. Bukan, sorry, caranya kenapa? gimana Caranya nih, gimana? Dengan korban yang badan hancur. yang hancur, itu di kain kafan ini gimana? Ya, itu sih harus kita informasiin ya. Iya. Enak tuh ada yang narasumber ini ya, biar kita juga jadi ilmu gitu guys. Jadi ilmu. Tapi kalau misalnya gue baca dari riset-riset dan gue lihat dari podcast, itu kan ada kayak dokter forensik namanya. Nah, dokter forensik itu kan dia yang setahu gue ya, itu kayak memeriksa mayat dan juga menyatukan, ataupun dia yang ada ahlinya lah ya. Ada ahlinya, dokter ahlinya. Setahu gue sih itu disambung-sambungin. Sambung-sambungin sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Ya meskipun pasti kan orang berpikir ya, namanya orang dimutilasi atau dilego ataupun tabrakan segala macem, katanya mitosnya pasti kan bergentayangan, walau alam seperti itu kan. Tapi yang penting itu kayak nyari dikebumikan. dagingnya gitu. Ya, tapi kan kita harus gimana? Itu yang penting kita udah layak dikebumikan si mayat itu atau si korban itu. Mungkin kayaknya gitu deh, kalau udah berantakan gitu ya disusun lagi. Susun lagi ya. Susun lagi, Enggak, meskipun kirain gue sempurna. tuh kayak Disatuin aja gitu. satu udah tumpuk bungkus gitu, bubur. Kayak gini aja, korban apa ya kalau Tabrak, misalkan kereta.
tabrak kereta ataupun Dia kan kalau ketabrak kayak udah hancur, angus. Sebenarnya itu kan juga ada kayak kebakaran. kalau angus masih ada lah ya, bisa nyambung tulang. Masih nyatu ya. Atau Lu ada udah bisa hancur. dikit kan. Ya maksudnya kayak bertulang-tulang itu kan misalnya patah nih tulang, nggak ada kulit. Misalnya ada yang orang kebakar, terus tulangnya hancur, kebakar, terus berpisah-pisah, terus gimana tuh nyatuinnya? Asumsi kita sendiri ya kayaknya disusun, tapi disusunnya nggak serapi itu. Iya, ini bagi bagi muslim ya, Bagi kan muslim. dikain kafani. Kan kalau bagi agama lain kan kayak di Beda-beda ya. kremasi, Kremasi kan memang udah hancur semua deh. dibakar, iya. Dibakar, Dan itu mungkin dikremasi. lebih gampang ya kalau di kremasi itu. Iya, karena kan menyatu semua ke debunya itu kan. Nah, kalau kain kafan ini, Abunya. kalau kain kafan ini masih jadi pertanyaan kalau kayak tubuh yang berantakan, Iya, lagi kita berkata yang hancur lah gitu yang kan. hancur, benar-benar hancur tuh gimana caranya tuh ini itu? PR sih ya. Iya, Gue karena kan penasaran tulangnya juga. juga berantakan Berantakan. kemana-mana. Berarti tulang manusia itu sama seperti tulang hewan gak sih? Bisa dipatahkan. Bisa lah, pastilah. Kayak kita jatuh dari ketinggian aja tuh udah Itu pasti bisa patah. Penasaran sih gue, itu pertanyaan yang bagus sih. Nanti coba kita riset lagi ya. Ya, kayak mungkin jadi gimana konten tuh. selanjutnya nih. Jadi karena kita akan ada konten-konten yang benar-benar lebih seru banget dan viral banget. Makanya yang viral kita akan angkat lagi. Jadi kalau kalian susah nih cari tahu kebenarannya atau informasinya, bisa ke channel kita. Channel kita tonton aja, itu kita sangat update. Iya kan? Sangat update. Dan di sini juga udah ada undang-undangnya dari tadi diinformasikan, dan ini juga menurut Elvin ya. Masuk sini. Kenapa dia bisa kayak gitu? Duduk sini. Gurak-garuk. Ya, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Ini menurut Elvin, pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 2023 menyatakan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menangani ODGJ. Seperti itu. Dalam ayat 1 pasal itu juga disebutkan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dan melakukan penanganan terhadap ODGJ yang terlantar. Baru tahun kemarin. 2023. Tahun kemarin. Baru, kenapa enggak dari awal? Kenapa enggak dari dulu lah? Nah, seperti itu ya. Apakah nunggu korban sejak dulu. mungkin baru pemerintah bikin? Kenapa? Kenapa? Boleh bisa dibantu jawab kalau ada yang punya saran atau pertanyaan dan jawaban ya. Apakah belum punya duit? Pemerintah Emang untuk harus bikin, pakai itu ya? kan harus bikin tempat penampungan. Oh iya, tempat penampungan untuk si ODGJ yang terlantar. Apakah belum punya duit? Apakah belum punya duit atau belum perhatikan sampai ke sudut-sudut itu? Kayaknya gitu. Terutama kayaknya belum ada korban selanjutnya sih kayaknya. Sebelum banyak. Sebelumnya Cuma banyak nggak ke up pasti. aja. Sesudah ini pun pasti kayaknya ada. Pasti ada. Cuma kayak nggak ke up aja, kayak ke sosial media. Sebenarnya juga banyak ya. Kayaknya mungkin yang ke-up cuma satu. Tapi yang nggak ke-up tuh sebenarnya banyak, kasusnya itu banyak. Kayak ke up tapi di up ke sosial media cuman nggak naik. Nggak naik. Oh, Dan ini kan hanya langsung satu yang dibahas. naik itu. Oh, ada undang-undangnya ini juga, bukan cuma orang telantar ODGJ, bisa juga gelandangan. Kayak orang punya rumah. Dan itu harus sih. Ya, Tuh jadi kayak harus wajib banget. ya walaupun baru ya kayak undang-undangnya ini ya Baru setahun ya. nggak apa-apa sih gitu, kayak Bagus sih. tindakannya bagus, cuman kurang cepat tindakannya, terlambat tindakannya. Kurang satset, kalau kata bahasa gaul kita itu kurang satset ya. Dan ini juga ada undang-undang lagi menekankan nih untuk ODGJ dan orang yang beresiko mempunyai hak sebagai warga negara. Mereka tidak boleh ditelantarkan karena memiliki potensi melakukan tindakan agresif secara Tindakan tiba-tiba. kriminal. Seperti ini contohnya. Ini bukan agresif lagi, udah korban. Seperti ini contohnya. Kayak iya. Susah sih ya dijelasin nih. Kalau dijelasinnya tuh dengan jelasin spesifiknya tuh susah. Susah banget. Oh iya, ini BTW kameramen, berapa menit kameramen?
38 menit. 38 menit. Mungkin sampai 40 menitan sekarang kita ya untuk Bapak ini karena belum jelas juga. Belum jelas dan informasinya. masih minim informasi risetnya. Kayak gitu. Mungkin kalau informasi udah lengkap baru kita bikin lagi. Nanti kita bikin lagi ataupun ada nanti Ada kasus perkembangan kasusnya ini. Nah, Kasus ini ada perkembangan baru kita bikin lagi. baru kita bikin lagi. Karena kita juga penasaran. Ya, apalagi terutama yang tadi potongan-potongan itu yang sampai hancur, gimana tuh cara untuk dikebumikannya gimana gitu, diurusnya gimana. Kalau menurut gue sih bagus kayak gitu ya. Ya, jadi kan ya kita sharing ilmu aja. Sharing ilmu. Sharing pengetahuan aja. Jadi bukan sekedar kita buat konten, bukan sekedar kita apa ya, membacakan riset gitu. Iya, jadi kita nyari tahu juga. Ada ilmunya juga guys, seperti itu, dan juga ada apa edukasinya juga seperti itu. Kayaknya ini minim banget nih beritanya, cuma sampai sini doang ya. Dan di sini juga ada juga kasus kekerasan yang berkaitan dengan ODGJ. Oh, ini beda berita. Sama, Sama. masih sangkut paut yang tadi. Intinya itu baru 2023 ya diproses untuk undang-undangnya. Oh iya juga. Nah, menurut lo gimana nih buat pemerintah yang harusnya orang terlantar, gelandang atau ODGJ itu harus dibawa atau difasilitaskan? Difasilitaskan. Kalau menurut gue lebih diperhatikan lagi, terutama memang ODGJ, karena ODGJ itu tingkat agresifnya itu ya Sangat tinggi. dibanding, bukan kita membandingkan orang gelandangan atau terlantar, itu kan masih bisa kita kasih tahu, masih Itu kita kan pandu, pemikirannya masih normal. masih normal. Nah kalau ODGJ kan kita untuk membujuknya juga susah. Ini utamanya ODGJ ya. Tapi terutama sih memang ODGJ. Kenapa? Dia tidak bisa juga dia melukai diri dia sendiri. Nah. ODGJ itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan sih. Iya. Itu. Kalau dulu tuh gue sempet juga magang di dinas sosial, dan itu mengurus orang-orang kebanyakan gelandangan, terlantar dan juga kayak pengamen, kayak gitu kan. Itu emang dibersihin. Tapi memang susah, itu ketangkep lagi. Keluar, ketangkep lagi. Tangkap lagi. Nah di situ gue belum nemuin dan belum menangani yang ODGJ. Ya mungkin sih kalau dari gue sih pemasukannya ketika udah ditangkap itu dikasih apa ya, kayak bimbingan agar rehabilitasi. dia keluar menjadi lebih baik. Jadi tidak melakukan hal yang sama. Percuma kita tangkap sehari, 2 hari atau seminggu, sebulan, Cabut kayak gitu lagi. ketangkap lagi, Kita yang cabut cepet-cepet kayak gitu juga. lagi. Mendingan Benar. tangkap, kasih bimbingan, sekiranya dia udah mulai benar pelakuannya, baru keluar. Iya. Tuh. Gitu, karena memang dimanapun berada pasti namanya ODGJ ada ya, mau di luar negeri dimanapun ada. Cuma kan ini udah bener-bener ngerugiin semua orang sih, Pasti. ya kan. Sekarang dia mau dimasukin penjara, tapi dia ODGJ gimana tuh? Masih simpang siur beritanya juga. Pasti kan berlarut-larut. Iya, pasti. Pasti, kecuali memang langsung dituntaskan. Dan memang ada juga undang-undang untuk ODGJ ini, meskipun di ODGJ tapi dia tetap diringkus. Proses hukum lah. Hukum gitu. Itu. Caranya itu, dan masukan dari kita sih seperti itu untuk pemerintah nih, buat jadi perhatian. Jadi kejadiannya jangan sampai ada terjadi ke ODGJ lagi ataupun Keulang lagi dan ke orang yang normal gitu. karena lebih takut ke orang normal. Agresifnya itu lebih sangat tinggi Atau anak banget. kecil. Nah. Kan banyak tuh anak kecil yang bermain di jalan. Bagi anak kecil nggak ngerti, diledekin, Terus ditangkap. ditangkap jadiin Lego. Mending jadiin Lego doang. Tapi kalau Lebih ditolong, baik mencegah daripada mengobati. betul. itu Mending sangat bisa penting. diobati. Kalau Kalau udah tidak, kayak gini, nggak bisa. nggak bisa gitu. Karena pasti ini kalau nggak tuntas akan berlarut-larut. Takutnya ada korban-korban yang selanjutnya. Kayak gitu sih. Oke, cukup ya. Udah Kayaknya 40 cukup menit ya. ya. Berapa menit nih, kru? Ya. Oke, Udah udah cukup cukup ya. berarti. Karena ini informasinya masih Masih minim. belum bisa jelas ya. belum bisa diselesaikan. Betul. Belum diselesaikan lah.
Ya, belum ada update terbaru juga guys. Mungkin nanti kalau ada pengembangan lagi selanjutnya kita bikin lagi. Kita informasi lagi, kita kasih tahu lagi ke teman-teman. Pokoknya pantengin terus guys. Dan terutama di subscribe itu lebih penting Klik banget. lonceng. Saking ku semangat banget ya. Karena kalian juga pasti ini yang suka ngikutin channel kita, pasti pengen dong informasi-informasi yang lain, ataupun kalian terutama yang menjadi narasumber boleh banget Thank you guys. banget ya yang udah ngikutin channel kita, udah nonton. Kita dari nol dan mengupdate channel kita, udah membantu up Hebat channel sih kalian, kita. guys. Itu ya thank you. Tanpa kalian kita Gak bakal bisa ikut apa ya untuk berpikir nggak akan ada semangat untuk bikin konten ya. lagi. Karena kalian kita bikin konten ini terus dan terus Ya tujuan kita membuat konten sih buat kalian. menghibur kalian, cari informasi buat. Jadi mungkin kalian ada yang males baca, pengennya tuh kayak didongengin Iya, gitu, kayak diceritain aja. Itu udah memang sekarang zamannya udah teknologi canggih guys. Apa-apa pasti langsung yang update Pasti. kayak gitu. Cukup kayaknya ya. Udah, tutup. Kita tutup aja. Thank you guys. Jangan lupa subscribe, like, Komen, comment. di share sebanyak-banyaknya dan kita pamit. Bye. Bye.